Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diko Tegar Saputra, NIM 2124 10 10 10 41. Kenalkan, nama saya Muhammad Irfan Maulana, NIM 2124 10 10 10 61. Saya Arwadi Levansia dengan NIM 24 10 10 10 10. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah algoritma API. Oke, untuk yang pertama saya mulai. Yang pertama ada from Tkinter import. Itu Tkinter merupakan library untuk membuat UI. Kemudian ada import random untuk library random yang untuk periode panjang pendek pipa yang akan dilalui dilalui oleh guru. Kemudian ada frame rate, itu sama dengan 20 untuk menentukan frame rate UI, yaitu 20. Kemudian skor pin 1, skor awal dibuat pin 1. Kemudian di sini ada main sama dengan TK. Itu TK di realizable, lebar dan tinggi false agar tidak berubah. Kemudian ada main title Flappy Bird, kemudian main geometri, itu untuk koordinat burung turun setiap 200 pixel. Kemudian pipa X, kan geraknya burung geraknya vertikal, itu gerak defaultnya 500 pixel. Kemudian ada lubang pipa itu sama dengan 0, no pause, itu dibuat false agar gamenya tetap berjalan. Kemudian ada canvas main, lebar 550, tinggi 700, dan backgroundnya itu menggunakan warna biru. Lalu foto burung ini menggunakan foto burung PNG. Lalu di sini ada burung sama dengan w.write_image 100. 100 ini koordinat dari burungnya ya. Kemudian burung Y, image foto burung. Kemudian upcount, ini hitungannya ke atas dibuat ke 0. Kemudian terus end ya, kotak hasil itu dibuat untuk akhir permainan. Jadi dibuat non agar bisa dimulai. Kemudian pipa up itu membuat bagian atas dengan kotak dengan koordinat yang sudah ditentukan. Kemudian pipa bagian bawah juga sama dengan bentuk kotak yang sudah ditentukan dan juga berwarna hijau ya. Outline-nya juga berwarna hijau. Kemudian ada skor untuk di pojok permainan agar nanti ketika permainan mulai terdapat skor terkini untuk menghitung skor permainan dengan skor awal 0 dan menggunakan warna putih. Kemudian di sini ada buat lubang pipa, itu untuk membuat lubang pipa. Jadi lubang pipa, skor dan juga frame rate itu diambil dari variabel global yang variabelnya di luar fungsi. Kemudian ada skor. Nah, itu skor, jadi setiap burung melewati lubang pipa itu akan bertambah 1. Makanya skor plus sama dengan 1. Kemudian ada untuk menambah skor dengan skor update setiap saat menggunakan w item config skor underscore w text sama dengan string dalam kurung skor. Kemudian lubang pipa untuk dibuat random dengan angka 50 sampai 500. Kemudian fungsi untuk lubang pipa dipanggil menggunakan buat lubang pipa. Selanjutnya dilanjutkan lagi. Oke, selanjutnya untuk baris ke-43 ada fungsi burung naik. Di sini fungsi ini berguna untuk membuat karakter burung naik bila triggernya dijalankan. Di sini kami mengambil variabel ada burung Y, upcount dan no pause dari variabel global dengan kondisi if no pause, artinya game tidak di pause atau gamenya di pause atau tidak dijalankan, yang artinya false, artinya gamenya itu tidak di pause.
maka burung Y yaitu koordinat burung secara garis Y itu -20. Jadi setiap frame rate burung akan semakin turun bila tidak dilakukan trigger untuk burung naik. Jika burung Y lebih kecil dari 0, maka burung koordinatnya akan 100 dengan burung Y. Ini merupakan fungsi update jadi burung Y-nya setelah diupdate ke sini, nanti karakter W-core-nya itu koordinatnya akan diupdate pada garis ini. Jika upon kurang dari 5, maka upon akan ditambahkan 1. Lalu memanggil burung naik ini dipakai sebagai fungsi rekursif setelah frame rate, jadi setelah frame-nya itu di refresh, kecuali else upon sama dengan 0, else lalu memanggil start game. Jadi jika no pause-nya ini true atau sedang di pause, maka jika di tap atau dilakukan trigger masuk ke fungsi restart game, lalu burung turun. Fungsi ini untuk membuat karakter burung turun. Kita menggunakan variabel global burung Y dan no pause. Burung Y akan bertambah setiap frame rate sebanyak 8. Yang ini berkurang, yang ini bertambah. Jadi yang berkurang ini membuat koordinatnya ke atas, yang ini membuat koordinatnya ke bawah. Lalu jika burung Y itu lebih dari 700 atau sama dengan 700, maka koordinatnya akan diupdate. Jadi artinya tidak nempel ke atas atau nempel ke bawah, maka akan diupdate. Jadi jika no pause-nya itu false atau gamenya sedang dimainkan, maka manggil fungsi turun sendiri tapi setelah frame rate after. Lalu fungsi menggambarkan pipa kiri. Jadi pipanya akan terus bergerak ke kiri. Kita menggunakan variabel pipa X, lubang pipa dan no pause secara global. Nya sama seperti di atas. Variabel ini dapat diupdate dapat digunakan juga di luar fungsi. Pipa X gerakannya akan -5 atau ke kiri terus, data 5 dapat dikatakan 5 besar dengan diupdate menggunakan webcourse. Pipa up ini bagian paling atasnya pipa atas, ada pipa X koordinat 0, baru pipa X yang terus diupdate arah ke kirinya, lalu ada lubang pipa. Ini pipa bagian bawah yang nanti buat dilalui oleh burung, sama halnya juga yang pipa down, koordinatnya hampir sama, tapi ini merupakan pipa bagian bawah. Lalu ada kondisian if pipa X kurang dari 100 atau sudah mentok paling kiri, maka pipa X akan diganti ke 550 atau pipa baru akan muncul dari kanan. Lalu buat lubang pipa memanggil fungsi buat lubang pipa. Lalu if lagi jika no pause-nya false, maka atau sedang dimainkan akan memanggil pipa motion lagi atau pipa yang bergerak ini, gerakan pipa setelah akan dilanjutkan oleh Alvan. Baik, untuk selanjutnya yaitu terdapat fungsi div air game. Jadi pada fungsi div air game ini tujuannya untuk membuat air permainan. Maka tujuannya jadi apabila subjek dari Flappy Bird ini menyentuh pipa, maka fungsi ini akan berjalan dan akan menampilkan layar dari variabel kota hasil dan juga pada variabel hasil akhir. Jadi disitu kan terdapat global variabel kota hasil dan juga global pada variabel hasil akhir. Nah, pada kota hasil ini variabelnya terdapat created angel. Jadi di sini di dalam variabel kota hasil itu kita membuat kotak. Jadi di dalam kotak itu memiliki koordinat 0, 550 dan 700 dan memiliki warna biru toska. Kemudian selanjutnya pada variabel hasil akhir yaitu kita akan membuat sebuah teks
Jadi pada teks ini kita akan mengisi dengan judul skor kamu. Jadi ketika kita menjalankan sebuah Flappy Bird itu kita akan, ketika kita menebak sebuah pipa itu akan menampilkan sebuah skor kita yang akan dilewati. Nah kemudian kita menggunakan font yang namanya impact, dan juga untuk warnanya itu warna putih. Kemudian selanjutnya yaitu ada fungsi def deteksi tabrakan. Jadi pada fungsi def ini kita ini menggunakan untuk mendeteksi tabrakan burung dengan pipa. Jadi maksudnya mendeteksi ini adalah kita itu mendeteksi ketinggian pipa dan burung. Jadi misalkan dari ketinggian pipa dan burung itu sama, maka otomatis dari program ini akan mendeteksi bahwa permainan ini akan berakhir atau game akan otomatis kalah. Jadi di sini di dalam def ini terdapat global no post. Kemudian juga terdapat if pipa x kurang dari 150 dan pipa x plus 100 kurang dari lebih dari sama dengan 55, dan burung y kurang dari lubang pipa plus 45 or burung y lebih besar dari lubang pipa plus 175. Nah apabila ini benar, maka no post ini akan true atau benar. Jadi ketika fungsi ini mendeteksi bahwa benar, maka no post ini akan true. Nah apabila ini true, maka otomatis dari game ini akan berakhir. Jadi di sini terdapat fungsi akhir game. Jadi di sini kita akan memanggil fungsi akhir game ini. Nah jika if no pause adalah false, jika no pause-nya itu adalah salah, tidak sesuai dengan yang ditabrakan, maka Flappy itu akan terus mendeteksi game ini seperti itu. Kemudian selanjutnya terdapat fungsi def dari restart game. Jadi dari fungsi dari start game ini, maka apabila kalah, maka otomatis permainan akan diulang dari awal. Jadi setelah fungsi deteksi ketinggian pipa dan burung telah dijalankan, maka apabila menyentuh di sini, fungsi restart game akan berjalan untuk memulai otomatis dari awal. Jadi pada fungsi def restart game ini terdapat global dari variabel pipa x, terdapat variabel burung y, skor, no post, dan frame rate. Dan juga di sini namanya juga fungsi def restart game, artinya memulai game dari awal apabila setelah kalah otomatis kan ya. Nah di sini kita akan memulai kembali untuk menyusun variabelnya. Jadi burungnya di sini terdapat 200, pipa x 550, skor min 1, frame rate 20, dan no post adalah false. Dan juga kita apabila start game itu akan kita otomatis untuk menghapus atau start ulang hasil akhirnya. Jadi di sini untuk hasil akhir skor kita, skor kamu yang tadi itu akan kita hapus, delete, dan juga tentang hasilnya itu kita akan hapus juga. Dan juga kita akan membuat lubang pipa. Jadi di sini kita akan memanggil fungsi def lubang pipa tadi, dan juga kita akan memanggil def fungsi turun dan juga pipa motion, dan juga mendeteksi tabrakan fungsi defnya. Dan kemudian setelah itu kita juga akan memanggil fungsi def turun, kemudian juga ada post motion, deteksi tabrakan, dan juga di sini maksudnya space burung naik. Nah jadi ketika kita menekan tombol space, nah otomatis maka subjek dari Flappy Bird ini atau burung ini akan terus naik. Jadi kita itu bisa menekan tombol space dan menyesuaikan dengan lubang pada pipa tersebut. Jadi seperti itu. Nah kemudian kita akan lakukan main loop. Jadi seperti itu. Oke, setelah ini kita coba menjalankan program. Seperti ini. Jadi jika ditekan space, nanti burung akan naik, jika ditekan burung akan turun. Setelah burung menabrak atau burung terlalu turun atau terlalu naik, maka akan dilihatkan skor. Nah skornya akan ditambah bila melewati pipa. Memang agak susah. Skor kamu 1. Jadi setelah melewati pipa, skornya akan terlihat.
Mungkin sekian kelompok presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.